اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم قوي الإسلام وأيد الإيمان والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات واهد لنا ولهم حسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر، 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 الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله العظيم جلاله الكثير نواله المبسوط في وجوده كرمه وإفضاله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة معلنة باللسان ومصدقة بالجنان والأركان. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وهدى الله به بشرا كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأرضون بالمطر وحج حاج واعتمر ولبى وحلق وانحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. kaum muslimin muslimat hafizakumullah, kembali berbahagia di hari raya Idul Adha. Bahagia karena apa?
fabidzalika falyafrahu. Berbahagialah karena rahmat Allah, berbahagialah karena karunia Allah. Kebahagiaan dalam agama Islam terdapat dalam perayaan Idul Fitri dan Idul Adha, karena diawali sebelumnya dengan beragam ibadah takarrub kepada Allah. Sebelum Idul Fitri ada Ramadan, berpuasa kita di dalamnya, bertadarus, bahkan juga berzakat fitrah, ibadah sebelumnya. Kemudian kita bahagia karena dapat melaksanakan ibadah itu. Juga demikian di Idul Adha, bahagia karena ada 10 Dzulhijjah sebelumnya. Ma min ayyam al-amal salih fihinna ahab ila Allah min ayyamil 'ashr. Amal salih di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada amal salih di waktu yang lain, bahkan lebih dicintai daripada jihad sekalipun. Karena ada amal salih, maka kita diperintahkan bahagia. Bahagianya orang mukmin karena dapat taufik dari Allah untuk bisa beramal saleh. Bahagianya orang mukmin karena dapat rahmat dari Allah, bisa bertakarrub, mendekatkan diri ibadah kepada Allah. Bukan bahagia karena lainnya. Yang pantas untuk kita rayakan, untuk kita syukuri dan kita bahagia di dalamnya, saat badan jiwa raga kita ini diizinkan untuk bertakarrub kepada Allah, saat kita dapat taufik dari Allah untuk bisa berpuasa ataupun berzikir ataupun berqiyamul lail dan semacamnya dari jenis ibadah, saat itulah kita berbahagia, pantas untuk kita berbahagia. Karena anugerah itu bersambung, bukan hanya di dunia, akan juga jadi bekal kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendekatkan diri kepada Allah lewat bahagia dengan anugerah Allah. Mendekatkan diri kepada Allah pun juga lewat bersedih jika kita ketinggalan dari amal saleh tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh menakjubkan perkara orang yang beriman. Inna amrahu kulluhu khair. Semua perkara orang beriman itu baik. In asabathu sarra fasyakar fakana khairlah. Jika tertimpa kebaikan kemudian dia bersyukur, itu baik untuknya. Wa in asabathu dharra fasabar fakana khairlah. Kalaupun tertimpa musibah kemudian dia bersabar, sedih, bersabar, maka juga baik untuknya. Syukur dan sabar adalah dua sayap yang bisa membawa kita terbang takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah Allah, kebahagiaan orang yang beriman saat bisa taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebahagiaan orang yang beriman saat dipakai untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari-hari 10 dari bulan Dzulhijjah yang kita berada di tanggal 10 Dzulhijjah saat ini adalah hari yang istimewa. Ribuan bahkan jutaan saudara kita dalam jamuan khusus beribadah di Mekkah Al-Mukarramah sana, berwukuf di Arafah, bahkan bersimpuh di depan Ka'bah. Ibadah Allah, Ibnu Rajab Al-Hambali menasihati kita semua dalam Lataiful Ma'arifnya, man lam yastati' al-wukuf bi Arafah falyaqif 'inda hududillah alladhi 'arafah. Siapa yang tidak bisa wukuf ke Arafah sana, maka hendaknya dia wukuf, berhenti
dari semua larangan-larangan Allah yang dia ketahui. Wa man lam yastati al-mabit bi Musdalifah, siapa yang tak mampu dan tak bisa untuk nginap di Musdalifah, falyabit ala ta'atillah liyuqarribahu wa yuzrifah, maka hendaknya menginaplah dalam taat kepada Allah, tidurlah dalam keadaan taat kepada Allah untuk meraih kedekatan kepada Allah. Wa man lam yaqdir ala dhabhi hadihi bi Mina falyadbah hawahu liyablugha al-muna, siapa yang tidak mampu untuk menyembelih hewan hadinya di Mekah, maka sembelihlah hawa nafsunya, hendaklah menyembelih hawa nafsunya agar meraih cita-citanya. Kemudian wa man lam yastati al-usul ila al-bait li'annahu minhu ba'id, kemudian siapa yang merasa jauh dari Ka'bah karena jarak tempuh yang jauh antara kita dengannya, maka falyaqsud rabbal bait, maka hendaknya mendekat kepada yang punya Ka'bah. Fa innahu aqrabu ilaihi min hablil warid, karena yang punya Ka'bah yaitu Allah lebih dekat kepada kita melebihi dekatnya urat yang ada di leher ini. Jika kau jauh dari Ka'bah, maka yang punya Ka'bah dekat denganmu. Kau bisa ibadah dari manapun kau berada. Jika kau tak bisa berada di Arafah, maka kau juga bisa berwukuf dari rumahmu untuk meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah Allah, pintu surga, pintu jalan menuju surga tak hanya di Mekah yang dikhususkan orang yang mampu saja ke sana. Kita yang belum ditakdir juga dibuka pintu yang sangat lebar untuk kita meraih surga yang kita harapkan. Bahkan ulama ketika ditanya an-nadharu ila al-Ka'bah am an-nadharu ila wajhil walidain afdal, melihat Ka'bah atau melihat wajah orang tua itu lebih afdal, maka ulama menjawab, melihat wajah orang tua dengan penghormatan, dengan cinta penuh kasih sayang, itu lebih afdal daripada melihat Ka'bah sekalipun. Ibnu Abbas, turjuman Al-Quran, pernah berdiri di depan Ka'bah. Allah qad harramaki wa syarrafaki wa karramaki, sungguh Allah telah memuliakanmu wahai Ka'bah, akan tetapi hormatul mu'min wahid, kehormatannya orang mukmin satu lebih terhormat di sisi Allah daripada Ka'bah itu sendiri. Berputar-putar kau kelilingi Ka'bah, tapi jika dirimu menyakiti tetanggamu, berputus silaturahmi dengan saudaramu, atau durhaka kepada orang tuamu, maka sungguh tak ada gunanya putaran-putaran Ka'bahmu, tawafmu, hajimu, umrahmu, karena kehormatan orang yang beriman lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah Allah, maka dari itu mari luaskan cara pandang kita dalam takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanan yang kau berikan kepada orang yang lapar bisa jadi itu lebih besar dan lebih agung pahalanya dari bangun Ka'bah, daripada bangun masjid. It'amul ja'i khairun min imarati alfi jami'. Memberi makanan orang yang lapar bisa jadi lebih baik daripada memakmurkan 1000 masjid jami' yang luar biasa. Ibadah Allah, di hari yang bahagia ini, kebahagiaan kita nilainya tergantung daripada amal soleh yang kita berbuat, tergantung dari pahamnya kita seberapa besar nilai amal soleh dalam jiwa kita. Jika seorang yang beriman, dia tahu dalam amal soleh ada ridhonya Allah, ada rahmatnya Allah, dan tidak ada yang bisa menandingi harga daripada ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
sehingga kebahagiaannya dengan rahmat dan ridha Allah tidak bisa didahului atau tidak bisa ditandingi dengan kebahagiaan duniawi yang lainnya. Tapi jika di antara kita tak faham akan nilai dari sebuah amal soleh yang di dalamnya ada ridha Allah, bisa jadi dia meremehkan, bisa jadi dia tidak bahagia, kayak tidak ada apa-apanya. Bahkan Idul Adha dianggap biasa, Idul Fitri mungkin lebih ramai, Idul Adha dianggap biasa. Padahal kata ulama, sholat Idul Adha itu lebih baik daripada sholat Idul Fitri, karena dalilnya langsung dalam Al-Quran. Firman-Nya Allah, fasholli li rabbika wanhar, sholatlah dan berkorbanlah. Yang dimaksud di ayat itu adalah sholat Idul Adha. Ibadah Allah, pelajaran terakhir yang dapat kita ambil dari semua yang ada dari hari yang bahagia ini adalah sebuah pengorbanan yang tidak bisa kita lupakan. Pengorbanan seorang ayah pada anaknya yang sangat dicintainya, dikorbankan demi melaksanakan dan mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Korban kambing, sapi dan binatang ternak lainnya hingga hari kiamat disyariatkan. Ini tak lepas daripada pengaruh pengorbanan seorang ayah Ibrahim Khalilullah kepada putranya Ismail alaihi wassalam wa ala nabiyina afdhalus salah wassalam. Pangkat kekasih Allah yang disandang oleh Sayyidina Ibrahim karena totalitasnya dalam ubudiyah, tidak ada tawar-menawar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terpatri dalam hatinya Allah lebih dia cintai dari semua yang dia miliki, dari anak bahkan dirinya sendiri, hingga pantas dia menyandang pangkat kekasih daripada kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak pun juga demikian, pasrah dan menerima ketentuan Allah. Inni ara fil manam anni adbauka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Si anak juga dengan tawakal dan pasrah menerima ketentuan Allah, lakukan apa yang diperintahkan. Kau akan dapati aku dalam keadaan bersabar insyaallah. Falamma aslama, bahasa Qur'annya pakai dhamir tasniyah. Ketika kedua-duanya sudah aslama, pasrah, wa tallahu lil jabin, kemudian diletakkan ke tanah si leher Ismail, anak yang lucu dan soleh yang masih kecil. Wa tallahu lil jabin, kemudian dipanggil ya Ibrahim, wa nadainahu ya Ibrahim, dipanggil oleh Allah. Qad saddaqta ru'ya, kau telah membenarkan mimpi itu. Kau telah membenarkan mimpi itu. Kemudian kau sudah lulus wahai Ibrahim. Cintamu kuat, kau hebat, akan diabadikan apa yang kau lakukan hari ini sampai hari kiamat, bahkan melewati umat demi umat, umat demi umat, sampai umatnya Nabi Muhammad sampai hari kiamat ikut merayakan kejadian itu sampai sekarang, karena bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa fadainahu bidhibhin 'adzim, dan diganti oleh Allah dengan hewan kurban dari surga yang dibawa oleh malaikat Jibril. Ibadah Allah, pesannya dari malaikat dan pesan dari Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam untuk kita semua. Ayo kita benahi tawakal kita kepada Allah yang selama ini menyandar kepada uangnya, menyandar kepada kepintarannya, ke tokonya, ke pasarnya, ke kantornya, menyandar kepada selain Allah, hatinya berkiblat kepada harta, dinar dan dirham. Likulli ummatin ijil, setiap umat ada sembahan. Wa ijlu ummati dinar wa dirham, sesembahan umatku adalah dinar dan dirham. Ayo kita perbaiki
melalui hadirnya kita dalam sholat Idul Adha di pagi hari ini. Ayo kita benahi, ayo kita bertobat kepada Allah. Bertahun-tahun kita sudah sujud, apakah benar-benar sudah hati kita sujud kepada Allah? Bertahun-tahun kita sudah menghadapkan hati ini ke kiblat kepada Allah, apakah benar-benar hati sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau hanya zahirnya saja kita habiskan umur kita hanya dalam gerakan zahir saja, dan hati kita masih tergantung ketawakalan dengan apa yang kita miliki dari dunia ini. Bertobatlah kepada Allah, jangan duakan Allah. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin fil wujud illallah. Tidak ada yang pantas untuk disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pantas untuk disandari, yang pantas untuk ditawakuli hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah maka akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lau tawakkaltum haqqa tawakkuli, kalau kalian bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum, Allah akan memberi rezeki kepada kalian seperti Allah memberi rezeki kepada burung yang keluar dari rumahnya pagi hari dalam keadaan lapar, pulang di sore harinya dalam keadaan kenyang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membenahi yang tersisa dari hidup kita ini. Semoga diberikan ketawakalan yang sempurna, kepatuhan yang sempurna, ubudiyah penyembahan yang sempurna hanya semata-mata kepada Allah. Diberikan ikhlas dalam pengabdian kepada Allah. Yang sudah lewat dari dosa diampuni oleh Allah. Yang tersisa dari umur diberkahi sama Allah. Dan semoga yang hadir semuanya menjadi orang yang husnul khatimah. Bila datang ajal menjemput kita semua, kita meninggalkan dunia dengan iman dan Islam, mendapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta Allah jaga dan Allah selamatkan saudara kita yang ada di Mekah sana, diterima hajinya, serta mengundang kita di tahun-tahun berikutnya dalam keadaan sehat walafiat bersama orang-orang yang kita cintai, dari keluarga, suami, istri dan anak-anak kita semua bisa bersimpuh langsung di depan Ka'bah, berwukuf di Arafah, berziarah ke pusara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum kita meninggalkan dunia ini. Semoga kesempatan itu diberikan kepada kita semuanya dalam keadaan penuh dengan kebaikan dan kelembutan dan keafiatan. Ya Fattah, iftah lana baban, wahai yang maha membuka pintu, buka pintu hati kami yang sudah lama tertutup. Wahai yang menyinari hati, sinari hati yang gelap ini. Wahai Allah, Tuhan rumah di masjid ini, tamumu duduk bersimpuh di tempat ini, berharap pulang mendapatkan jamuan terbaik darimu. Jamuan darimu adalah ampunan untuk dosa-dosa kami, qabul hajat-hajat kami, serta yang tersisa dari umur ini dalam bimbingan dan tuntunanmu. Ya Allah, Kau catat nama orang-orang yang selamat ini menjadi orang yang selamat di dunia dan akhirat. Jika datang ajal pada satu di antara kami, matikan dalam keadaan husnul khatimah fi khairin lutfin wa afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Inna ahsanal kalam kalamullah wal kalam. Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله في السر والعلن وقلبك ننتف من الرجس والدرن ومن اتق الله عاش قويا وسار في بلاد الله آمنا ومن ضيع التقوى وأهمل أمرها ترشد بالعقبى ظنون الندامة واعلموا إن من أعلى ما يسكب عليكم رحمة الله سكبا ويقربكم إلى الله وإلى رسول الله قربا ويزيدكم لله ولرسول الله حبا كثرة صلاتكم وسلامكم عليه ليلا ونهارا سرا وإجهارا فإن أولادكم به يوم القيامة أكثركم عليه صلاة وإن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى مخبرا لنا وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وعلى خليفة من بعده المختار وأنسه بالغار سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعلى الناطق بالصواب شهيد المحراب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلى الناس لله في السر والإعلان من استحيت منه ملائكة الرحمن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وعلى أخي النبي المصطفى وابن عمه ووالي وباب مدينة علمه إمام المشارق والمغارب سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعلى سيد الشباب أهل الجنة في الجنة وريحانتي نبيك بنفس السنة سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وعلى أمهما الحوراء سيدة فاطمة الزهراء وعلى سيدة خديجة الكبرى وعائشة الرضا وعلى بقية أمهات المؤمنين وعلى سيدنا حمزة والعباس وجميع آل بدر وأحد وبيعة الرضوان وعلى جميع أصحاب رسول الله وآل بيت رسول الله والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم أعلي كلمة الإسلام والمسلمين اللهم دمر أعداء الدين اللهم الطف بنا والمسلمين اللهم احفظنا والمسلمين اللهم فرج عنا والمسلمين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم تقبل شهداءهم اللهم ارحم موتاهم اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم اصرف عنا وعن جميع المسلمين الأذى والغلا والبلاء والقحط والظلم والربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن عاجلا غير آجل في خير ولطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين
الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا قهار يا ستار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.